Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvini Diasari, Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 24481001P. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Masa Revolusi dan Perdagangan di Kota Palembang tahun 1945 sampai 1950. Biodata singkat penulis, yaitu buku ini ditulis tanggal 8 Juni 2022 oleh seorang mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada Ilmu Sejarah. Penulis bernama Helen Susanti, lahir di Pagar Alam tanggal 7 September 1997. Ketertarikan beliau akan ilmu sejarah sudah muncul sejak SMA dan melanjutkannya di bangku kuliah S1 jurusan Pendidikan Sejarah di FKIP Universitas Sriwijaya. Pada saat ini beliau aktif sebagai dosen di FKIP Universitas Sriwijaya. Buku ini mengkaji tentang aktivitas ekonomi dan perdagangan sehari-hari di Kota Palembang, termasuk dinamika sosial politik pada masa revolusi 1945 hingga tahun 1950. Beberapa kajian tentang masa revolusi di Palembang hingga saat ini mayoritas masih terfokus pada peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam 1-5 Januari 1947. Penulisan ini bermaksud menunjukkan bagaimana situasi perdagangan sehari-hari dan kondisi sosial politik pada masyarakat Palembang yang terdiri dari berbagai kelompok etnis di tengah pergolakan tahun 1945 sampai 1950. Dengan mengambil sudut pandang dari 3 peristiwa besar yang terjadi di Palembang ketika itu, antara lain perubahan dan pergantian rezim pemerintahan tahun 1945, pertempuran 5 hari 5 malam 1-5 Januari 1947, dan penetapan Palembang sebagai ibu kota negara Sumatera Selatan 1948 hingga 1950. Selama berlangsungnya pertempuran 5 hari 5 malam, Belanda juga melakukan blokade terhadap perairan di sekitar Palembang. Situasi ini menjadikan pihak Republik melakukan perdagangan gelap dengan para pengusaha di Singapura. Hasil dari perdagangan ini kemudian akan ditukar dengan salah satunya amunisi dan persenjataan para pejuang. Situasi ini pula memicu terjadinya perubahan pola perdagangan yang dijalankan oleh berbagai kelompok etnis di Palembang. Dari isi buku ini, menurut saya, buku ini mampu menggambarkan situasi peperangan 5 hari 5 malam secara ringkas, jelas, serta ada tambahan gambar seperti peta dan potret masyarakat yang membuat pembaca semakin tergambar akan situasi dan kondisi tersebut. Setiap foto tersebut juga diberikan sumber informasi serta penjelasan singkat sehingga semakin menggambarkan dan menjelaskan kepada pembaca tentang peristiwa pada saat itu. Kelebihan dalam buku ini juga menurut saya mencantumkan beberapa daftar istilah yang memudahkan pembaca untuk memahami maksud kalimat yang menggunakan bahasa asing. Namun dalam buku ini menurut saya juga ada kelemahan, yaitu isi dari buku ini terlalu singkat, di mana buku ini hanya 101 halaman. Sisanya adalah daftar pustaka serta lampiran tabel lainnya. Padahal masih lebih banyak lagi yang bisa dibahas oleh penulis. Pesan moral dari buku ini adalah mampu membuat pembaca mengetahui alasan bangsa asing datang dan menjajah Indonesia. Salah satunya karena kita adalah bangsa yang besar dan kaya akan keberagaman. Dari buku ini bisa kita simpulkan, penduduk pribumi Palembang di masa Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam berkuasa,
mampu berjaya dengan berdagang dan menjalin hubungan dagang ke berbagai daerah di Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. Namun pada masa kolonial, kejayaan penduduk pribumi Palembang itu mulai hilang dirampas penjajah. Bukan hanya kejayaan, penjajahan juga telah merenggut sumber daya alam dan kemerdekaan rakyat Palembang. Keadaan pribumi semakin terpuruk ketika pihak pemerintah kolonial kemudian mengelompokkan setiap etnis dengan mendirikan perkampungan berdasarkan etnisitas seperti kampung Arab, kampung Cina, kampung pribumi. Dan tak hanya itu, mereka juga memberlakukan stratifikasi sosial di mana masyarakat di Hindia Belanda dibagi dalam beberapa kelas sosial. Kelompok strata 1 atau kalangan atas ditempati oleh orang-orang Eropa. Kelompok strata 2 ditempati oleh orang timur asing seperti Cina, Arab, dan bangsa Asia lainnya. Kelompok paling bawah ditempati oleh sebagian besar kelompok pribumi. Oke, setelah saya membaca buku ini, saya memberi rating 1 sampai dengan 10, yaitu 8. Untuk penulis baru dan muda, ini sudah sebuah prestasi. Semoga bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi di setiap tahunnya. Oke, sekian review singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.